Baik, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu dan tidak lupa pula selawat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mempelajari dan bertemu secara virtual dalam mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1. Nah, pada pertemuan conference yang terakhir ini, saya akan membahas beberapa bagian penting dari materi kita, dan ini juga berkaitan dengan UASnya teman-teman. Nah, salah satu pengolahan yang perlu teman-teman kerjakan yaitu adalah analisis regresi linier berganda. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas dan juga sedikit memperlihatkan bagaimana tutorial ya mengerjakan regresi korelasi, regresi sederhana dan hari ini kita akan melihat regresi linier berganda. Nah, tentu ketika kita belajar ini ada indikator-indikator yang perlu teman-teman pahami, di mana indikator pembelajaran ini adalah bagian terpenting yang perlu teman-teman pahami dan teman-teman praktekkan. Oleh karena itu, saya memastikan teman-teman minimal teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi SPSS dalam pengolahan dari sebuah penelitian sederhana. Walaupun nanti ada yang tidak sempurna, itu tidak jadi masalah, teman-teman, karena ini sifatnya adalah pembelajaran, tentu pasti ada yang kurangnya, gitu ya. Jadi tidak masalah. Yang penting teman-teman sudah mencobakan, ya, mencobakan dari setiap pembelajaran yang diberikan. Oke, teman-teman. Sedikit gambaran bahwasanya teman-teman analisis regresi berganda ini itu merupakan salah satu analisis yang saling dibutuhkan, terutama bagi kita nanti dalam menyelesaikan perkuliahan, khususnya di program studi manajemen di Universitas Siber Asia. Tentu eh, tidak mungkin teman-teman lulus kalau teman-teman tidak bisa mengerjakan yang namanya penelitian-penelitian sederhana. Salah satunya adalah analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi berganda ini sangat diperlukan ya karena kita akan melihat pemodelan dari sebuah temuan. Jadi kita bisa membuat hubungan ya, hubungan antar variabel di mana ada variabel dependen dengan variabel independen. Di awal ya, di awal pertemuan sekali di mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1 sudah saya sampaikan bahkan di beberapa materi bahwasanya eh, variabel itu adalah salah satu indikator ya, sorry, salah satu pondasi dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, variabel-variabel yang sering dilibatkan itu ada yang namanya variabel dependen atau yang disebut juga dengan variabel Y yang dipengaruhi dan variabel X atau independen variabel yang mempengaruhi. Nah, itu merupakan pondasi utama dalam analisis regresi berganda. Nah, di atasnya ini ada namanya SEM. SEM itu adalah Structural Equation Modeling dan pengolahannya itu udah lebih ekspor. Itu menggunakan Smart PLS, AMOS dan lain-lain. Ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan. Itu kapan kita pelajari, Pak? Ya, kemungkinan teman-teman akan belajar pada statistik ekonomi dan bisnis 2. Nah, kalau sekarang teman-teman diminta ya mengerjakan proyek yang merupakan bagian dari UAS yaitu analisis regresi berganda ya. Nah, ini adalah ending dari semua pembelajaran yang kita lakukan. Nah, analisis regresi linier berganda itu secara definisi adalah teknik statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara hubungan dependen, variabel terikat
dan dua atau lebih independen variabel bebas. Ya, di mana metode ini ya memperluas regresi linier sederhana yang hanya melibatkan satu variabel. Kalau yang kemarin itu kita hanya satu, teman-teman, X satu, Y-nya satu. Contoh nih, pengaruh produktivitas kerja, pengaruh budaya kerja terhadap produktivitas. Ya, nah itu satu, budaya kerja itu adalah si variabel independen. Ya, variabel independennya apa? Produktivitas. Nah, artinya dia bisa menggunakan regresi linier sederhana. Tetapi kalau regresi linear berganda itu si independennya lebih dari satu. Jadi analisis yang kita lakukan akan lebih kompleks. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan melihat ya, memforecasting ya nilai Y berdasarkan nilai-nilai X. Ya, jangan asumsi ya bahwa ada hubungan antar variabel tersebut linier. Ya, jadi kan saya pernah pernah menyampaikan bahwasanya ketika kita melakukan sebuah penelitian itu kita akan diperlihatkan ada hipotesis. Ya, ada dugaan sementara. Dugaan sementara kita itu ada hipotesis H1 dan H2 ya, atau H0 HA ya. Seperti tadi ya, kayak penelitian yang saya sebutkan tadi. Pengaruh budaya kerja, koma budaya kerja, gaji, koma reward dan reward terhadap produktivitas kerja. Nah, itu kan artinya si independennya ada eh tiga ya. Nah, hipotesis kita juga ada tiga, ada dua ya. Hipotesis kita ada tiga, Deng, ya. Nah, hipotesis kita ada tiga. Kenapa tiga, Pak? Pertama, ya kita mengasumsikan bahwasanya budaya kerja itu berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Tuh, kedua, pertama. Yang kedua, kita berasumsi bahwasanya gaji itu berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Yang ketiga, kita berasumsi bahwasanya eh, reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Nah, itu hipotesis HA. H0-nya apa? Kebalikannya darinya. Bisa berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Artinya tergantung kepada hipotesis kita. Hipotesis itu larinya dari mana? Dari, Fotonya kok kasih lihat ya, Kak? halo, Mbak Ramadianti, tolong di-unmute suaranya ya. Oke. Nah, jadi dipengaruhi oleh penelitian terdahulu. Jadi ketika kita membuat hipotesis itu, pastikan ada rujukannya. Based on-nya adalah sumber referensi dari jurnal atau buku. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Regresi linear berganda itu ada komponen-komponennya. Jadi, kenapa ada komponen? Karena nanti kita akan menyusun persamaan dasar dari regresi linear berganda. Ya, komponen utamanya itu ada variabel dependen, si Y, ya, yang diprediksi atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Lalu ada variabel independen, variabel yang digunakan untuk mempengaruhi atau memprediksi variabel dependen, ya. Lalu ada koefisien regresi, ya, itu menunjukkan alfanya berapa. Lalu error termnya itu menunjukkan variasi dalam Y yang bisa dijelaskan oleh variabel dependen. Nah, jadi kalau dilihat secara matematis, bentuknya seperti ini. Baru siap. Halo, suaranya tolong di-unmute. Halo, Mbak Aurelia, tolong di-unmute suaranya ya. Oke, nah jadi persamaan dasarnya itu bisa di teman-teman lihat seperti ini. Ya, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah. Nah, X1 X2 itu menuju kepada
berapa banyak ya dari variabel independen kita, gitu ya. Oke, syarat dan asumsi dari regresi linear berganda itu seperti apa ya? Jadi agar hasil regresi itu valid ya, itu benar. Jadi ada asumsi-asumsi yang perlu teman-teman Pak ketahui ya, yang perlu dipenuhi. Pertama, hubungan linier ya, di mana hubungan antara variabel dependen dan semua variabel independen harus bersifat linier. Linier ini dalam artian dia memiliki hubungan, memiliki koneksi ya. Kayak tadi ya, saya bilang gaji akan berhubungan linier dengan namanya produktivitas kerja ya. Nah, kalau yang tidak linier apa misalnya? Eh, apa misalnya ya? Eh, apa ya? Pokoknya yang eh, ketika kita sandingkan dengan produktivitas kerja itu dia tidak linier. Kira-kira apa teman-teman? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ada teman-teman? Misal nih, contohnya adalah eh oke, tinggi badan mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, nggak ada hubungannya teman-teman. Ya, orang pendek mempengaruhi produktivitas kerja. Ya, atau itu nggak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruh sama sekali. Ya, nah artinya ketika kita membuat sebuah penelitian, ini harus disimak baik-baik teman-teman ya, karena ini berkaitan juga dengan UASnya teman-teman. Ketika membuat penelitian sederhana, pastikan yang teman-teman buat itu linier atau enggak. Ya, asumsikan itu dulu. Masuk akal nggak? Ya, kayak tadi, kayak seperti tadi, tinggi badan, berat badan dengan produktivitas itu kan nggak ada liniernya, nggak ada hubungannya sama sekali. Teorinya nggak dapet. Atau misalnya orang yang sering makan banyak mempengaruhi produktivitas kerja, nggak juga, nggak ada kan? Ya, itu harus dicek ya. Yang kedua, independensi. Artinya, observasi harus independen satu sama lain, tidak ada ketergantungan antar pengamatan. Ya, jadi teman-teman, ya, variabel independen yang kita buat itu pastikan tidak ada bergantung dengan variabel independen lainnya. Misal nih, kayak tadi saya bilang, ketika kita melihat mengukur produktivitas seseorang itu, kita lihat dari budaya kerja, lingkungan kerja, dari gaji, dari reward. Nah, pastikan setiap ketentuan-ketentuan yang sudah kita susun dari independen tadi itu tidak saling berhubungan. Ya, kayak budaya kerja dengan lingkungan kerja dengan gaji itu jangan satu bagian. Pastikan dia bagian yang berbeda, ya. Lalu yang ketiga, homoskedastisitas. Jadi pastikan variasi dari residual harus konsisten ya di seluruh rentang prediksi tidak berubah-ubah. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari hasil pengolahan statistik kita. Nah, di soal UAS itu sudah saya cantumkan videonya. Jadi teman-teman jangan ngerjain dulu, tonton dulu semua videonya baru bisa mengerjakan. Gitu ya. Lalu yang keempat, tidak ada multikolinearitas. Nah, ini juga sama ya. Itu multikolinearitas itu bisa kita lihat dari pengolahan statistik menggunakan SPSS. Jadi, pastikan tidak boleh ada hubungan yang kuat antara variabel independen. Bahasanya seperti itu, teman-teman. Jadi, jika ada interpretasi koefisien menjadi sulit karena variabel saling mempengaruhi. Artinya ada standar-standarnya. Gitu ya. Lalu yang kelima, distribusi normal, residual, ya, error atau residual yang dihasilkan oleh model harus mengikuti distribusi normal, ya. Nah, itu semua juga ada bagian statistik, ya, di video yang saya share.
Nah, ini adalah bagian terpenting juga bahwasanya ketika kita berbicara tentang pengolahan statistik menggunakan regresi linear berganda, ada namanya metode kuadrat terkecil, ya. Metode kuadrat terkecil ini ya kita berbicara tentang penggunaan dari sebuah matriks, ya. Jadi ada matriks-matriks dilibatkan. Tapi dengan adanya SPSS, perhitungan manual seperti ini bisa kita kerjakan dengan mudah menggunakan aplikasi SPSS. Ya. Dan ini adalah interpretasi ya penjelasan dari setiap koefisien dari regresi berganda. Ya. Di mana teman-teman bisa melihat ya bahwasanya ada istilah intercept ya. Intercept ya di mana itu berbicara tentang nilai variabel dependen Y ya saat semua variabel independen bernilai nol ya. Sementara kalau koefisien positif ya itu ada hubungan positif antara variabel independen dan penden. Ya, makanya saya bilang tadi kalau ya alfa i lebih besar dari nol ya, maka ia memiliki pengaruh yang positif. Jadi setiap penelitian kita lakukan itu ya ada yang berpengaruh positif, ada yang tidak ya, tergantung dari pengolahan kita. Jadi jangan dipaksakan dia harus berpengaruh positif semua atau dia harus dipaksakan negatif semua, nggak bisa ya. Jadi ketika kita melihat ya kita mengasumsikan bahwasanya dia berpengaruh positif atau tidak, itu ada teori ya. Kita lihat dari penelitian terdahulu ya. Kalau penelitian terdahulu bilang itu ada ya berpengaruh, oke, itu bisa menjadi panduan pegangan ya. Kalau tidak, itu kita buktikan ya. Nah, dari ini semua kita bisa melihat ya SPSS itu adalah software. Software yang bisa mempermudah semua pengerjaan dari penelitian kita. Nah, teman-teman, di dalam sebuah penelitian ya ketika kita menggunakan SPSS itu ada yang namanya uji signifikansi ya. Signifikansi itu ada namanya uji T. Uji T itu uji parsial ya. Kalau parsial itu adalah kita melihat secara satu persatu dari sebuah penelitian kita ya. Ada temannya uji yang satu lagi ada uji parsial, yang ini uji parsial, yang satu lagi ada uji simultan, ya. Nah, atau uji, Bentar nih teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, kalau ketika kita melakukan penelitian, kalau tadi kan regresi linear berganda. Nah, di regresi linear berganda itu juga ada namanya uji T dan uji F. Kalau uji T itu kita melihat pengaruh secara parsial, satu persatu dari hipotesis kita. Namun, kalau uji F itu kita melihatnya secara simultan, keseluruhannya, ya semuanya, gitu ya. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, seperti ini. Tadi kan kita sudah menyusun bahwasanya ada sebuah penelitian, ya, kita pengen lihat pengaruh budaya kerja, budaya kerja, lingkungan kerja, dan reward terhadap produktivitas kerja. Artinya kan hipotesis kita ada tiga kan teman-teman, ya. Nah, hipotesis kita kan ada tiga, ya. Nah, hipotesis tiga itu berpengaruh juga terhadap rumusan masalah kita.
Sehingga ada 3. Dan pembahasan kita nanti juga ada 3. Nah, hipotesis pertama apa? Ya, hipotesis pertama adalah kalau H0 atau HA1-nya itu kita anggap H0 ya, tidak ada hubungan antara budaya kerja dengan produktivitas kerja. H1-nya apa? Ada hubungan ya, budaya kerja terhadap ya produktivitas kerja. Nah, itu hipotesis satu. Hipotesis kedua apa? Ya, sama seperti tadi ya, cuman kita tukar lingkungan kerja, reward atau yang sejenisnya. Gitu ya. Artinya kita lihat pengaruhnya satu per satu. Nah, ketika kita melihat uji T ini ada kriterianya ya, ada ketentuannya. Ketentuan ini kita lihat dari mana? Nih, di sini sih dia sudah menentukan bahwasanya kalau di hasil statistik kita itu P value lebih besar dari alfa ya. Kalau P value ya lebih kecil dari alfa ya, biasanya sih orang menggunakan 0,05, artinya ditolak ya. Artinya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak artinya apa? Artinya dia ada pengaruh gitu ya. Dan sebaliknya, jika P value besar dari alfa atau besar dari 0,5, artinya apa? Si H0 diterima. Ya, artinya memang tidak ada hubungan gitu ya. Nah, di sini dia ada catatan, jika P value dari uji T ya lebih kecil dari tingkat signifikansi atau alfa, maka kita menolak H0, artinya H1 yang terima, dan menyimpulkan bahwa variabel X secara signifikan ya mempengaruhi variabel Y. Ya, artinya ingat aja teman-teman, kalau ingat aja kalau P value kecil dari alfa atau kecil dari 0,5 dari hasil pengolahan statistik teman-teman, artinya itu dia berpengaruh. Dah ingat aja kayak gitu. Dan itu satu per satu ya, parsial. Sementara kalau uji F atau uji simultan itu adalah ujian secara keseluruhan. Artinya kita melakukan secara gabungan budaya kerja, lingkungan kerja, reward terhadap produktivitas kerja dalam satu kalkulasi, dalam satu pengolahan. Ya, jadi dia diolah aja langsung, ya tidak dipisah. Nah, itu ketika kita menggunakan uji F. Kriterianya bagaimana? Tetap sama seperti tadi. Ya, kalau P value kecil dari 0,05, artinya si H0 ditolak. Artinya H1 diterima. Atau bahasa lain, dia berpengaruh. Ya, tetapi kalau P value besar dari alfa, artinya H0 diterima. Artinya apa? Variabel dependen tidak ada berpengaruh sama sekali. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Paham, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya Jelas, Pak. lanjutkan ya. Nah, eh, selanjutnya ya, di dalam analisis regresi linear berganda itu kita juga mengenal ada namanya R square dan adjusted R square. Ya, ini penting harus ada ya, terutama dalam penelitian-penelitian yang menggunakan regresi. Nah, R square itu apa? R square itu adalah koefisien determinansi di mana mengukur proporsi variabilitas variabel dependen atau Y yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen atau X. Nilainya berkisar dari 0 hingga 1 ya. Nah, ini teman-teman R square itu ya, dia itu ibaratnya kayak gini nih sederhananya ya. Kita ada penelitian. Penelitian kita tadi sudah menentukan faktor-faktor yang menentukan produktivitas kerja ada 3 tadi kan. Lingkungan kerja,
budaya kerja, gaji. Dari semua penelitian itu, nanti ketika kita menggunakan aplikasi SPSS, itu akan keluar ya, R square-nya berapa? Ya, berapa persentase? Nah, apakah 45% dia mempengaruhi atau 65% dia mempengaruhi dari setiap faktor? Nah, itu bisa kita lihat. Jadi, dari tiga variabel independen itu, berapa persen dia mempengaruhi si dependen? Itu bahasa sederhananya. Gitu ya. Nah, sementara ada namanya adjusted R square. Nah, adjusted square itu apa? Nilai yang nilainya tidak selalu naik ketika variabel baru ditambahkan. Artinya adjusted R square itu adalah kira-kira berapa persen faktor lain yang mempengaruhi penelitian dari produktivitas kerja. Apakah ada faktor lain nggak? Oh, ternyata selain budaya kerja, lingkungan kerja, dan gaji, ada faktor lain nih yang mempengaruhi si produktivitas. Apa itu? Misal, artinya ada kepemimpinan transformasional misalnya. Lalu yang kedua, kebijakan pemerintah, kebijakan penggajian. Misalnya tuh. Nah, itu merupakan faktor lain yang mempengaruhi si produktivitas kerja. Nah, jadi adjusted ini kita bisa melihat berapa persentasenya. Artinya dia melihat dari sisi luar, berapa persentasenya. Kalau R square ya, berapa persentasi yang mempengaruhi dari produktivitas dari variabel yang kita teliti tadi. Gitu. Jadi dia beda-beda, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini adalah ringkasan dari analisis regresi berganda bahwasanya ketika kita melakukan ada model asumsi, ada estimasi OLS, ada uji T, uji F, dan R dan justice R square. Ya. Oke, nah ini ada sebuah studi kasus ya teman-teman ya. Kita coba lihat, ada seorang peneliti yang ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Ya, arti faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna media sosial. Artinya si dependennya adalah kepuasan pengguna media sosial. Peneliti memilih 5 variabel bebas atau variabel independen ya atau variabel X yang diduga mempengaruhi kepuasan pengguna media sosial. Nah, apa itu, Pak? Ada namanya frekuensi penggunaan media sosial X1 yang diukur dalam jumlah jam pengguna per hari. Yang kedua ada interaksi dengan pengguna lain, ya. Yang ketiga ada kualitas konten. Yang keempat ada kemudahan penggunaan. Dan yang kelima adalah pengaruh teman sebaya. Jadi si X-nya ini ada 5, teman-teman. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan seseorang dalam menggunakan media sosial dilihat dari 5 variabel independen ini. Kita lihat gitu ya. Dia udah buat nih skala ukurnya ya. Nah, kalau dia ini pakai skala 1 sampai 10 gitu ya. Ada yang menggunakan pakai skala Likert ya. Skala Likert itu 4 3 2 1 ya. 4 sangat setuju sampai 1 sangat tidak setuju. Gitu ya. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap 30 responden. Data yang dikumpulkan menunjukkan hasil sebagai berikut. Nah, ini dia. Dia sudah melakukan pengumpulan data, teman-teman. Ini S1-nya, S2, S3, S4, S5, ya. Nah, dia pakai skala tadi 1 sampai 5, ya. Kepuasannya adalah kepuasan pengguna. Oke. Nah, udah dapat nih. Dapatnya dari mana? Ketika dia menyebarkan kuesioner. Ya. Ini contoh ya teman-teman ya. Nanti untuk UAS nanti saya jelasin. Nah, dia dapat, tapi tadi dia mintanya 30.
Nah, setelah itu dia olah menggunakan SPSS. Langkahnya apa? Lakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dari 5 variabel tadi. Ya, 5 variabel tadi apa, Pak? Frekuensi penggunaan, interaksi, kualitas konten, kemudahan penggunaan, dan pengaruh teman sebaya terhadap penggunaan media sosial. Setelah itu, tentukan persamaan linear regresi linear berganda berdasarkan hasil. Lalu lakukan uji signifikansi variabel bebas untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari variabel tersebut terhadap kepuasan pengguna. Yang keempat, hitung dan interpretasikan nilai R square dan adjusted R square ya untuk melihat seberapa baik model regresi menjelaskan variabel kepuasan pengguna. Lalu yang kelima, lakukan simpulan variabel mana saja yang berpengaruh terhadap media sosial. Nah, ini yang teman-teman lakukan ya. Nah, setelah dilakukan ya menggunakan SPSS, keluarlah hasilnya. Nih, di sini teman-teman bisa lihat nih. Kalau yang bagian pertama ini pengaruh secara simultan ya, pengaruh secara simultan. Ini pengaruh secara parsial ya. Kalau kita lihat ya, ini hasilnya adalah 0,976. Dia berpengaruh atau tidak, teman-teman? Tadi standar kita apa tadi? Standar kita adalah ya, kalau p-value kecil dari 0,05 artinya apa? H0 ditolak ya. Kalau H0 ditolak artinya ya setidaknya ada koefisien regresi yang tidak sama. Artinya dia berpengaruh signifikan. Tapi kalau lebih dari 0,05 dia tidak berpengaruh. Nah, kalau dilihat dari hasil ini, nih kita lihat dari si R-nya 0,99. Artinya apa? Artinya apa, teman-teman? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, Pak. Tidak berpengaruh. Artinya variabel yang diteliti ya X1, X2 dan X3 secara simultan itu tidak ya. Lalu kita lihat secara parsial. Nih, kita lihat dari sig-nya ya. Kita lihat dari sig X1 berpengaruh atau tidak? Tidak, Pak. Hmm? Tidak berpengaruh. Sorry, 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 salah saya. Kalau yang ini untuk R square. Nah, kalau untuk yang si simultan yang ini nih. Ini kita lihat dari sig-nya ya, sig. Nah, sig-nya 0,005 ya untuk semua variabel. Artinya teman sebaya, kualitas konten, pengguna, preferensi penggunaan interaktif terhadap kepuasan media sosial berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Pengaruh. Berpengaruh ya. Kalau ini nanti. Nah, lalu kalau yang secara parsial, kita lihat S1-nya berpengaruh atau tidak? Dapatnya 0,022. Tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena Karena lebih dari besar dari 0,05. Oke, karena lebih dari 0,05. Oke, X2 dapatnya 0,337. Berpengaruh tidak? tidak Tidak berpengaruh, Pak. Karena lebih dari 0,05. Oke, X3 0,000. Berpengaruh tidak? Berpengaruh. Berpengaruh. Kenapa? Tidak, Pak. Karena Hah? di bawah 0,00. Kan itu di bawah 0,05 berarti berpengaruh, Pak. Ya, berpengaruh. Yang bilang tadi yang berpengaruh, yang tidak berpengaruh tadi siapa bilang? Ini berpengaruh ya.
Yang Iya, tidak berpengaruh si X1, S2. Nah, lalu X4, 0,002 berpengaruh tidak? berpengaruh. Oke, X5, 0,183 berpengaruh tidak? Tidak. Tidak. Artinya yang berpengaruh ada berapa di sini? Ada ada empat Ada empat ya. yang berpengaruh. Yang Iya, berpengaruh artinya di sini ada Ada dua ya. dua. Ada dua, aduh. X3, S4. Ya, sisanya tidak. Tetapi kalau secara simultan, ya, dari semuanya dia berpengaruh. Dapatnya 0,00. Nah, lalu kalau kita lihat dari R square-nya, itu dapatnya adalah 0,98. Artinya 98% ya yang bahwasanya si teman sebaya kualitas konten, kemudian penggunaan ya frekuensi dan interaktif itu mempengaruhi ya kepuasan media sosial. Jadi 98% ya. Nah, ya, sisanya itu ya dipengaruhi oleh variabel lain. Gitu teman-teman cara bacanya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan belum nggak? Ya, ini untuk R square-nya, ini untuk tabel T, ya, ini yang parsial, ini yang simultan, ini yang parsial, ya. Ada yang mau ditanyakan? Udah pada paham ya? Jadi ini semua yang teman-teman kerjain nanti. Cuman ada tambahan nanti. Oke. Nah, setelah itu kita susunlah persamaan regresinya, teman-teman. Ya. Maka kita susun Y sama dengan 2,329 ya tambah 0,139 x satu tambah 0,058 x dua tambah 0,377 ya dan seterusnya. Itu dapatnya dari mana? Dari angka yang ada di sini ya. Maka kita susun. Oke, ini semua udah ada ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ujian kita. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, yang tadi dulu materi tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita masuk ke ada? Bapak izin bertanya, Iya, gimana? yang tadi itu kan di tabel tulisannya titik 980, tapi tadi Bapak bilang itu 0,98. Itu kok bisa disebut 0,98 dari mana, Pak ya? Ini, yang kayak gini. Eh, Ya, yang tabel yang mau hampir sama. selesai Iya, tadi. paham saya. Jadi gini, teman-teman. Semua pengolahan ketika kita menggunakan SPSS, ini kan tertulis kan titik 449. Ini cara bacanya itu adalah 0,449 ya. 0,139, 0,377. Secara pengolahan memang dia tulisannya titik 377. Tetapi di depannya itu nol ya, di depannya itu nol. Titik itu koma artinya ya. 0,377 ya. Jadi bukan titik 377 gitu ya. Nah, makanya kayak saya bilang tadi, ini kan yang mempengaruhi terhadap variabel berapa variabel itu mempengaruhi itu kan 0,99. Nah, bisa didesimalkan jadi 99% gitu ya. Jadi di depan itu nol ya, Mbak Zinti. Jadi udah pasti nol, Pak ya? Iya, pasti nol semuanya. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Eh, izin nanya Pak, Mm-mm. kenapa dalam penulisannya nolnya nggak perlu dinulis Pak? Karena ini kan sistem ya. Oh, Sistem itu kan ya udah si pemilik lisensinya buat seperti itu. Walaupun kita tidak melihat di situ dia nol,
ya, tetapi secara pembacaan kita itu adalah nol di awalnya, gitu, ya. Baik. Kenapa tidak titik, Pak? Nah, itu juga beda. Kenapa tidak koma tertulis, tetapi dibacanya koma? Nah, itu juga udah jadi lisensinya, gitu. Aturannya emang udah kayak gitu, ya. Baik, Pak. Jadi pengembang dari sistemnya itu dia membuat titik itu menjadi koma dan tidak menuliskan nol di awal dari proses pengolahannya, gitu ya. Ada lagi teman-teman? Oke. Bapak, mohon maaf izin bertanya. Hmm? Ya, silakan. Untuk T-tabel itu datanya lengkap ya, Bapak? T-tabel. Ya, untuk T-tabel itu angka-angkanya itu sudah ditetapkan atau bagaimana, Bapak? Sudah keluar semua, ya. T-tabel itu kan parsial, ya. T-tabel itu kan parsial, artinya parsial itu yang ini nih. Nih, ini udah keluar semua, ya. Jadi ketika diklik-klik di sistemnya itu udah keluar, gitu ya. Tutorialnya bagaimana? Nah, itu udah ada saya share di soal UASnya kalian. Ya, jadi teman-teman harus belajar buka pelajari videonya. Ya, minggu kemarin juga udah saya liatin videonya. Ya, Ya, baik. Terima kasih, Bapak. oke. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak, saya mau jelaskan teknis dari UAS kita. Oke, lanjut, Pak. Lanjut, Oke, Pak. baik. Nah, teman-teman, UAS kita itu memang tidak menulis dalam bentuk tulis tangan, ya, tapi project pengerjaan SPSS. Ini berlaku untuk semua kelas yang saya ajarkan. Kenapa? Ya, statistik itu kan bukan sifatnya penghitungan matematika yang seperti biasa ya ditulis tangan. Tetapi endingnya adalah bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan statistik dalam sebuah penelitian sederhana. Nah, untuk mengukur penelitian sederhana itu, tentu ya, salah satu software yang sering direkomendasikan adalah SPSS. Maka, saya minta teman-teman mengerjakan UAS dalam bentuk project. Jadi jangan bilang, kok sulit Pak? Ya nggak ada yang sulit teman-teman. Ya, mending teman-teman sulit sekarang ya daripada nanti kebingungan ketika mengerjakan skripsi. Gitu ya. Nah, nama proyek kita adalah mengolah data penelitian sederhana menggunakan SPSS. Ya, timenya kapan Pak? Ya, mulai dari Senin depan, tanggal 3 sampai tanggal 16 Agustus. Ya, jadi terserah teman-teman mau ngerjain kapan. Ya, yang penting saya sudah ngasih ini soal jauh hari. Di sistem saya submit hari Senin nanti. Ya, jadi teman-teman mulailah dari sekarang ya, mau menyebarkan kuesioner, mau buat kuesioner, mau nyebarin dalam bentuk Google Form, mau bentuk kertas langsung, boleh silakan. Karena sudah saya share jauh hari. Otomatis waktunya lebih dari 2 minggu. Jadi jangan ada tanyakan lagi ke saya, Pak, saya minta waktu perpanjangan lagi. Tidak ada. Ya, saya selesaikan dulu ya, Mbak Evita, nanti ditanyakan. Jadi jangan ada tanyakan ke saya lagi, Pak. Saya butuh waktu, saya butuh perpanjangan waktu. Tidak ada, teman-teman. Karena waktunya sudah 3 minggu saya kasih. Walaupun di set ya 2 minggu. Oke, halo suaranya, tolong ya unmute dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan. Mbak Mas Ridwan, tolong ya. Oke. Nah, yang kedua, kemarin kan saya udah nanya ke teman-teman nih, ya. Teman-teman maunya proyek ini dikerjakan secara mandiri. Oke, ya. Biasanya ini proyek dikerjakan secara kelompok, ya. Cuman karena teman-teman merasa lebih baik menggunakan secara mandiri, oke, saya wadahi itu, ya.
Yang kedua, teman-teman diminta untuk menentukan variabel penelitian, di mana 2 variabel X dan 1 variabel Y. Otomatis variabelnya totalnya ada 3. Lalu pertanyaannya nih, Pak, kalau saya mau lebih dari 3 boleh nggak, Pak? Misal nih, kayak tadi, variabel independennya ada 5. X-nya 1, boleh nggak? Boleh banget, ya, tidak masalah. Ya, kalau teman-teman mau, boleh. Ya, nah, variabel yang dipilih, ya, pastikan, ya, merujuk kepada jurusan yang sedang ditempuh oleh mahasiswa S1 Manajemen yang memilih sesuai konsentrasi dan minat yang diinginkan. Ya, mungkin teman-teman kan belum tahu ya minatnya mau kemana, tetapi kan pasti udah kebayang. Teman-teman mau ke manajemen keuangan, mau manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, manajemen pemasaran, manajemen strategik, itu dipersilakan. Tetapi ingat ya, penelitian ini kita menggunakan data primer ya, bukan data sekunder. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih manajemen keuangan, pastikan keuangannya adalah menggunakan data primer. Ya. Nah, saya mau menekankan, kalau masih ada nih yang bertanya, Pak, variabel X itu apa? Variabel Y itu apa? Variabel X itu adalah variabel independen. Ya, Y itu apa? Dependen. Ya, seperti yang saya kasih contoh tadi, sebelum-sebelumnya udah pernah saya bilang. Ya, contoh judulnya nih, ya. Ini judul yang mudah dipahami dari eh, judul yang kalian buat, misalnya. Pengaruh budaya kerja, koma, lingkungan kerja, koma, dan gaji terhadap kinerja karyawan pada, di mana pada itu merujuk kepada tempat, pada, nah bisa nih di tempat teman-teman kerja, di PT X atau di restoran X atau di kantor X gitu gitu ya. Nah, yang variabel X-nya di mana, Pak? Lingkungan kerja, budaya kerja, dan reward. Y-nya apa, Pak? Kinerja, kinerja karyawan. Objeknya siapa, Pak? PT, di mana tempat teman-teman melakukan penelitian. Judul yang saya sebutkan tadi itu masuk yang minat mana, Pak? Itu masuk ke dalam minat manajemen sumber daya manusia. Kalau keuangan apa? Teman-teman manfaatkan tuh AI. Teman-teman kan udah belajar tuh, ya kan? Nah, teman-teman tanyakan tuh ke AI, ya, ke Gemini. Teman-teman tanyakan, saya pengen melakukan penelitian ini, dosen saya menyuruh ini, kira-kira bisa rekomendasi nggak? Nah, boleh, nggak apa-apa. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, setelah variabel sudah ditetapkan, ya, mahasiswa membuat kuesioner penelitian dan menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan responden. Ya, nah, saran saya, responden yang mengisi adalah orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tempat-tempat teman-teman berada. Kenapa saya meminta ini? Ya, karena ini sifatnya adalah tugas. Jadi, ya saya memberikan kemudahan bagi teman-teman. Ya, gunakan aja ya antar teman-teman, lingkungan teman-teman. Boleh, silakan isi. Minimal responden berapa? 40 orang. Lebih dari itu gimana, Pak? Boleh. Mau 100 pun boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, membuat kuesioner penelitian, ya, itu dalam bentuk, ada 2 jenis nih. Ini saya kasih kebebasan. Teman-teman bisa dalam bentuk hard copy atau print out, atau dalam soft copy atau Google Form. Ya. Nah, jadi tidak ada pertanyaan lagi, Pak, kalau saya pakai kertas saya sebarin langsung di keluarga saya di mana boleh. Yang penting ini kan penelitian sederhana, ya. Nah, teman-teman mau gunakan itu
pakai kertas langsung biar orang bisa contreng-contreng isi, boleh silakan. Tidak ada apa ya? Tidak ada pelarangan. Atau teman-teman mau efisiensi lebih memudahkan pakai Google Form di-share. Kayak kemarin saya lihat tuh udah ada beberapa yang mulai. Boleh, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Ya, tapi pastikan judul penelitian teman-teman jangan sama ya. Beda-beda semua. Dan pastikan lagi teman-teman menggunakan skala Likert 5 poin. Kalau di contoh tadi ya, itu menggunakan 10 poin. Kalau ini 5 poin. Artinya 5 poin itu kan kalau nilainya 5, arti kan sangat setuju. 4 setuju. 3 ragu-ragu. 2 tidak setuju. 1 sangat tidak setuju. Gitu ya. Nah, lalu dalam pengambilan data penelitian, jangan lupa mencantumkan minimal 5 foto dokumentasi selama penyebaran kuesioner. Ya, ini kan karena kita berbicara tentang integritas, namanya penelitian harus ada foto, teman-teman. Ya, namanya kan kita project. Ya, harus ada foto. Ya, pastikan teman-teman ada foto minimal 5 dengan respondennya teman-teman. Nggak saya nggak minta 40 teman-teman. Saya minta 5 aja. Dan saya menyarankan kalau bisa pakai jaket alma mater kalau bisa nih ya. Tapi kalau misalnya jaket alma mater yang belum ada nggak apa-apa. Ya, ini bukti keseriusan teman-teman dalam mengerjakan UAS ini. Gitu ya. Kita selesaikan dulu ya teman-teman ya. Oke, yang keenam, kelompok mengolah data yang sudah diperoleh melalui kuesioner. Tetapi ya, sebelumnya datanya perlu dilapikan. Kalau misalnya teman-teman yang menggunakan hard. Artinya kan kalau menggunakan hard kan membuat tabulasinya itu kan satu persatu tuh, nyalin satu-satu di Excel. Tetapi kalau pakai Google Form tinggal ditarik kan. Nah, itu langsung bisa diolah. Nah, setelah data itu diperoleh sudah rapi, ya, perlu dilakukan adalah analisis data tersebut dengan contoh seperti berikut ini. Jadi, data yang sudah teman-teman peroleh itu teman-teman kerjakan sesuai poin A, B, dan C. Nah, saya sangat menyarankan teman-teman jangan kerjakan dulu. Ya, teman-teman jangan ngerjakan dulu. Teman-teman kalau sudah tahapan tabulasinya sudah dapat, teman-teman tonton dulu ini A, B, dan C. Nah, kalau misalnya udah paham, baru teman-teman kerjakan di SPSS-nya teman-teman. Ya, nah nanti yang teman-teman lakukan apa? Lakukan yang namanya uji reliabilitas dan uji validitas. Uji asumsi klasik, di dalamnya nanti ada uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Ya, lalu yang terakhir ada uji regresi linier berganda sederhana. Semua proses itu udah ada di YouTube ini. Tinggal teman-teman tonton. Ya, tinggal teman-teman tonton. Ya, jadi Rasa tolong manis gurih tuh teman-teman lihat. rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang kemasan. Satu X2 klik analyze. Nah, itu salah satunya. Nanti teman-teman cek. Lalu yang ke-8, mahasiswa mengolah data yang diperoleh ya dengan tahapan A, B, dan C ya dan disajikan dalam bentuk video interaktif, kreatif dan menarik serta wajib setiap mahasiswa berbicara. Jadi maksud saya, ketika teman-teman mengerjakan itu, langsung aja teman-teman live Zoom, teman-teman buka aplikasinya gitu ya. Kayak saya ini, lalu teman-teman buka aplikasi SPSS, langsung teman-teman kerjakan. Langsung teman-teman bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, contohnya gitu ya. Terserahlah openingnya seperti apa. Yang pasti teman-teman menyampaikan bahwasanya perkenalan diri, saya mengerjakan tugas dari Bapak Andi Amri ini, tujuan untuk pengerjaan proyek UAS gitu ya. Nah, kalau bisa di tampilan awal tuh ada wajah kalian dulu, biar saya bisa kenal nih, oh anak ini yang ngerjakan gitu kan. Biar saya bisa lihat. Nah, nanti sisanya saya mendengarkan
hasil pengerjaan dari teman-teman. Ya. Nah, Pak, apakah videonya nanti boleh dipercepat nggak? Boleh, boleh aja dipercepat. Ya, kalau misalnya terlalu panjang. Karena takutnya nanti terlalu panjang teman-teman kan susah juga ngupload ke YouTube. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya tidak jadi masalah ya. Kalaupun teman-teman nggak mempercepat nggak apa-apa. Tetapi kalau mau dipercepat oke, tetapi pastikan setiap prosedur itu A, B, dan C itu ada. Ya, lalu, yang kesembilan, mahasiswa yang sudah mengerjakan proyek wajib memposting videonya di YouTube, jangan di Google Form atau di Google Drive. Nanti berat ya. Mending masukin di YouTube dengan menyertakan nama dosennya dan nama lengkap mahasiswa. Ya. Nah, itu poin 1 sampai 9. Nah, output yang diserahkan ke saya apa saja, teman-teman? Ya, yang diserahkan ke saya dari rentang tanggal 3 sampai 16 Agustus itu apa saja? Yang teman-teman kasih adalah satu, tolong pastikan kuesioner penelitian yang buat itu dalam bentuk Microsoft Word. Ya, walaupun teman-teman ada yang nge-share untuk pengisian ke teman-teman ya dalam bentuk Google Form, ya pastikan yang Word-nya juga ada. Jadi saya bisa membaca ya apa yang teman-teman buat. Ya. Yang kedua, tabulasi dalam bentuk Microsoft Excel ya yang ada 40 tadi. Mau lebih boleh ya. Yang ketiga, dokumentasi penyebaran kuesioner yang dimasukkan atau disusun dalam Microsoft Word ya. Yang keempat, link YouTube proses pengerjaan uji-uji yang sudah ditetapkan. Uji ditetapkan apa? A, B, dan C. Ya. Nah, itu linknya dimasukin ke dalam Microsoft Word. Ya. Dan poin 1 sampai 5 itu dikirim ke LMS. Jadi teman-teman, untuk memudahkan, saran saya poin 1 sampai 4 itu dijadikan ya kan dalam Word tuh Excel. Nah, nanti digabung dirubah dalam bentuk PDF ya. Nanti dalam satu file. Jangan dipisahin. Kalau dipisahin kayak kemarin tuh waktu UTS ada yang nggak kebaca di sistem. Jadi saran saya ya buat dalam bentuk Word, Excel dulu, nanti dirubah ke PDF, gabung semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4 dikirim ke LMS, submit. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu aja sih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya silakan raise hand ya. Jadi nanti saya nggak menanggapi lagi tuh japri teman-teman satu persatu. Oke, pertama kita lihat dari Chelsea dulu nih. Gimana Chelsea? Hmm, izin bertanya, Pak, untuk yang penyebarannya lewat media sosial itu gimana ya, Pak, kalau untuk fotonya? Apakah screenshotan atau gimana, Pak? Oke, media sosial boleh, silakan. Tapi saran saya jangan sepenuhnya kamu menyerahkan ke media sosial. Minimal ada 5 foto yang kamu sebar, yang minta tolong isi secara offline. Kamu kan pasti nih punya teman di sekitar rumah atau lingkungan, minta tolong. Kamu ada dia, dan ada kamu sebagai peneliti. Kalau kamu karena kamu pakai HP gitu ya, kamu liatin dia lagi ngisi. Jadi ada foto gitu. Tapi kalau misal kamu pakai kertas, ada dia lagi pegang lagi ngisi kuesioner gitu ya. Saya minta 5 aja gitu ya. Nah, jadi 5 aja offline gitu ya. Sisanya mau pakai online boleh. Nah, untuk bukti otentiknya adanya visi kamu, perlihatkan itu. Kalau bisa pakai alma mater gitu ya. Itu Mbak Rina. Gimana? Siapa tadi Hmm, bertanya? Pak, izin Oh, bertanya lagi, Chelsea. kalau Ah, misalnya ya. ditulis pakai tangan, apakah bisa, Pak, itu untuk yang offline-nya? Oh, boleh, boleh. Tapi kalau misal pun kamu mau mudah, mau pakai Google Form, boleh, nggak apa-apa. Yang penting dia lagi megang handphone, ngisi link yang kamu share tadi. Gitu. Oh, oke, Pak. Terima kasih. Intinya terpenuhi 5 foto tadi ya.
Oke, selanjutnya Ance manajemen. Oke, Ance, silakan. Izin tanya Pak, Ya. aku nih kan di sini nggak ada kawan yang kenal-kenal gitu, nggak bisa itu pakai offline semua media sosial boleh nggak Pak? Kak, emang Tempat kenapa? di sini tempat kerja itu susah mau keluar cari kawan, kita kan tinggal di apa? Di hostel, jadi mau cari kawan juga mereka nggak tahu apa yang kita kerjakan Pak. Oke, posisi kamu di mana? Malaysia Pak. Oke, kalau gitu bisa nggak pengisiannya dalam bentuk offline, dalam bentuk Zoom. Jadi ada dua Zoom, foto kamu dengan foto dia. Oh, video call gitu boleh? Oke, boleh, boleh. Screenshot. 5 foto aja Screenshot. ya, 5 foto aja. Oke, boleh Pak. Ya, nggak usah ke 30-nya ya, nggak perlu 40-nya, 5 foto aja. Ya, Oke, baik Pak. Terima kasih. oke. Oke, selanjutnya Sofyan. Baik, Pak. Saya Sofyan, izin bertanya, Pak. Gimana? Di lingkungan pekerjaan saya kan itu di warehouse, Pak ya, di gudang. Itu Mm-mm. kalau saya menyebarkan data, Mm-mm. pertama kan saya harus minta izin ke pimpinan saya. Saya Oke. izin paling karena kebetulan saya juga nggak punya almet ya, Pak. Ah, Pakai ah. seragam kerja nggak apa-apa kan, Pak ya? Oh, boleh. Tapi Iya, gini, tuh. Yang tapi gimana? gini, Mbak, Mas Sofyan. Ini kan kita kan bukan penelitian yang serius ya. Maksudnya kita kan masih tahapan pembelajaran. Kalau misalnya kamu langsung ke tempat kamu kerja dan itu butuh surat kan ribet ya. Eh, Apakah itu ke- tidak menyulitkan kamu? kebetulan ini, Pak, saya sebagai leadernya gitu. Oh, oke. Dan Kalau iya, dia lama lah ya. iya dan orang yang dipercayalah gitu di Oh, warehouse saya. siap. Iya, Di cuman pos saya izin nggak pakai almet gitu, Pak. Oke, posisi di. Iya, di PT Gajah Tunggal, Pak, Tangerang. Oke, belum minta alma maternya. Belum, iya belum. Tempo hari sudah minta ya, tapi sampai sekarang belum ada respon dan ya belum dikirim gitu, Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Iya, nanti pas lagi saya video apa bikin video interaktif juga paling saya di rumah gitu, Pak. Untuk Siap. iya kayak gitu untuk Ya, dokumentasi penyebaran kuesionernya eh, cukup foto kan, Pak ya? Tidak iya usah foto video kan aja. ya? Ah, oke, jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum punya dapat alma mater, teman-teman pakai baju yang rapi aja lah ya, rapi, mau pakai baju kantor boleh bebas dah ya. Kalau bisa nih, ini kan saya bilang kalau bisa ada alma mater kan lebih bagus. Lalu nanti kan ada opening, ada closing di video kalian. Itu kan kalian memperlihatkan wajah kalian. Kalau bisa ada alma mater, tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Yang penting saya lihat, oh ini ternyata Sofyan, oh ini ternyata Chelsea, gitu kan. Jadi saya tahu nih, gitu ya. Siapa tahu kalau di jalan kan bisa kenal nih. Gitu. Kalau misal saya hanya mendengarkan suara kalian, ya namanya kita belajar secara online ini kan kadang-kadang ya maksudnya kita supaya lebih mantap lah gitu ya. Jadi secara supaya lebih serius lah pembelajarannya. Oke, selanjutnya Lola Amelia silakan. Izin bertanya Bapak, untuk kuesionernya minimal berapa ya Pak? Oke. Oke, tadi kan kuesioner itu kan penelitiannya saya minta independen dua ya, si dependennya satu. Nah, kalau mengikuti standar keilmuan yang benar-benar, teman-teman kan belum dapat ilmunya. Nah, jadi saya batasi saja satu variabel itu 5 pertanyaan. Nah, karena tadi ada 3 variabel, otomatis ada 15 pertanyaan. X1 S1 5, X2 5, Y 5. Kalau misalnya teman-teman mau lebih dari itu dipersilakan. Ya, mau X-nya 3, 5 boleh. Ya, begitu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, siap. Ada lagi teman-teman? Oke, sebelum lanjut, teman-teman, kalau bingung cara membuat kuesioner, teman-teman tinggal googling aja ya. Banyak banget di internet ya, cara-cara membuat pertanyaan kuesioner
dengan menggunakan skala Likert. Ingat, skala Likert 5 poin. Skala Likert itu ada 5 poin dan ada 7 poin. Ya, yang 5 poin aja. Dan kalau misalnya teman-teman juga bingung cara membuat Google Form, ya, di YouTube juga banyak teman-teman, ya. Aplikasi membuat Google Form itu nggak harus di Google, ada juga aplikasi lain. Gitu ya. Oke, siapa lagi di? Dimas Saputra, silakan. Halo Dimas. Halo. Oke, Muhammad Agus. Silakan Muhammad Agus. Izin bertanya, Pak. Kan Mm-mm. saya udah nyebar kuesioner nih. Di, jadi ada 3 variabel, per variabel 10 pertanyaan, Pak. Apa tidak apa-apa, Pak? Per variabel 10 pertanyaan. Iya. Oke, nggak jadi masalah, asalkan kamu sanggup. Ya. Sudah nih, Kalau Pak. Sudah tersebar dan dapat 40 responden sudah. Oh, udah. Oke, aman, nggak Iya. apa-apa. Kalau bisa kan kalau pengolahan statistik ini kan sebenarnya nggak ribet ya, tinggal dimasuk langsung keluar aja dia nanti kan. Oh iya. Tapi Sama pastikan dokumentasinya ada 5 ya. siapa? Hmm. Sama ini satu lagi. Untuk pas penginputan di SPSS tuh apakah karakteristik responden ikut dianalisis, Pak? Oke, tidak perlu. Berarti langsung variabelnya, Pak ya? Tapi kalau teman-teman pengen masukin karakteristik, kan saya lihat tuh, saya udah lihat beberapa yang kalian share kan kalian masukin tuh ada jenis pendidikan, umur berapa, lalu apa lagi tuh, agama gitu ya. Kalau misalnya untuk skripsi itu kan nanti diolah juga. Itu kan nanti analisis deskriptif. Kalau teman-teman mau Ya. ngolah silakan. Tetapi kalau teman-teman nggak mau mengolah nggak apa-apa, karena itu tidak ada kewajiban untuk UAS kita. UAS kita hanya yang saya minta saja, ya. Kalau teman-teman mau ngolah, silakan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Ini Mbak Zinti lagi. Ada apa? Gimana Mbak Zinti? Eh, izin bertanya yang tentang dokumentasi tadi, Pak. Yang untuk yang offline itu kita cuma cukup memfoto teman kita yang mengisi kuesionernya itu apa kita perlu masuk ke dalam frame-nya? Kamu juga masuk ke dalam. Harus. Iya. Jadi saya di depan teman saya yang mengisi gitu apa gimana, Pak? Apa Gimana terserah? stylenya, gimana teknisnya. Pokoknya kayak ibaratnya kamu pernah ini nggak melihat tim sensus datang ke rumah-rumah warga, menyodorkan kuesioner, minta tolong isi, nanti kan ada yang ngecek nih. Pernah Iya, nggak? Nah kayak gitu, pernah. naluri aja, maksudnya normal aja lah. Maksudnya nggak usah gimana-gimana. Pokoknya kalau tim kalian ibaratnya kan tim peneliti. Makanya saya bilang kalau tim peneliti pastikan kalian berpakaian rapi. Nah kalau bisa ada alma mater. Ibaratnya kalau misalnya seperti itu, ada kertas yang kalian sodorkan, minta tolong isi. Tetapi karena sekarang udah canggih, kan ada handphone. Jadi pastikan eh, melihat handphonenya gitu. Gimana caranya? Oh, Misal abis isi gitu kan kalian liatin kayak gitu kan atau gimana gitu teknisnya gitu. baik, terima kasih, Ya, Pak. jadi nggak ada kaku-kaku ya. Gimana bentuknya itu stylenya saya serahkan. Yang penting antara peneliti dan responden ada di dalamnya. Gitu ya. Oh, iya, baik, Pak. Oke. Dimas, gimana Dimas? Yang udah silakan diturunkan tangannya teman-teman ya. Jadi saya bingung nih yang mana yang udah. Ini Dimas tadi. Halo, Ya, Dimas gimana? Pak, mau tanya, kalau pas record videonya itu kayak tutorial penggunaan SPSS ya? Apa gimana, Pak? Ya, kayak tutorial menggunakan SPSS. Ini kan ada nih, ya kan? Ini ada yang saya share nih. Nah, kayak gitu juga kamu ngerjain. Jangan lihat mengkopas dari video orang ya. Makanya saya pastikan video itu adalah kalian yang langsung ngerjain. Gitu ya. Gunakan pakai bahasa kalian sendiri ya. Yang penting ada opening, ada isi, ada closing. Gitu ya. Pokoknya kalian ngobrol di situ. Pertama-tama buka aplikasinya gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita input gitu ya. Pokoknya ngomong lah gitu ya. Gimana caranya?
Tapi selama di video wajib tampil muka nggak, Pak? Nggak wajib. Tampil muka pas opening dan closing aja. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Devi Octavia, silakan. Ada lagi? Iya Pak, mau izin tanya. Saya kan di luar negeri ya Pak ya. Terus Mhm. belum ada laptop ataupun terkait SPSS itu. Terus saya kan lihat di AI katanya itu bisa pakai Azure gitu, Microsoft online gitu, jadi sewa gitu Pak. Itu bisa nggak ya Pak? Juri itu apa ya? Jitro itu semacam, jadi saya kan adanya apa Huawei MatePad. Nah itu tuh kayak saya nyewa Microsoft eh, sewa gitu per bulan. Nah, itu tuh bisa download SPSS-nya gitu loh, Pak. Kalau Jadi oke baik. Kalau apa yang kamu sebutkan tadi itu bisa membuka SPSS, ya it's okay, nggak apa-apa. Bisa nggak? oh, bisa, Pak. Yakin? Dia bentuknya Eh, seperti ya kayak buka bentuknya itu pada umum. seperti Windows pada umumnya, cuman saya dikendalikan lewat jadi Windows saya ini yang tadinya tablet Huawei itu bisa berubah ke Microsoft-nya itu, Pak. Oke, tapi yang paling penting SPSS-nya bisa di-download nggak di situ? Bisa, Pak. Tapi yang pakai yang ada di internet itu yang cuma 2 minggu itu, Pak. Nanti Hmm, insya Allah kalau misalkan ada sedikit uang, misalkan nanti insya Allah berkelanjutan untuk beli laptopnya Pak. Jadi ini untuk sementara aja sih Pak, untuk oke. menugaskan UAS ini gitu Pak. Oke, I see. Boleh Pak. Oke, boleh. Jadi gini, selagi itu bisa, pokoknya tugas ini bisa dikerjakan, SPSS-nya bisa, silakan. Mau sifatnya 2 minggu, mau sifatnya lifetime, karena SPSS itu akan digunakan terus teman-teman. Ya, ini akan digunakan terus sampai teman-teman tamat. Walaupun nanti akan ada statistik ekonomi dan bisnis 2, saya yakin software nanti beda lagi. Ya, ini kan analisis regresi linear berganda. Nanti yang selanjutnya ada SEM, Structural Equation Modeling. Itu beda lagi softwarenya teman-teman. Ya, nah jadi kalau saya sih menyarankan mulai dari sekarang, ya yang penting ini kan karena udah jalan, kerjakan aja gimana caranya. Mau nitip pakai laptop teman-teman, mau nebeng ke teman-teman, boleh silakan. Yang penting SPSS-nya bisa dikerjakan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Baik Pak, selanjutnya terima kasih Pak. Hanifah Herdana. Yang Halo udah, Pak, yang aku udah mau raise. bertanya. Mm-mm. Kan aku kemarin udah bikin kuesioner, tapi tiap variabelnya tuh 4 pertanyaan itu nggak apa-apa Pak. Aku Gimana? udah dapat 50 data responden. Kenapa tiap variabelnya? Ada 4 pertanyaan, jadi tiap variabelnya tuh 4 pertanyaan. Tiap variabel 4 pertanyaan. Ya, Kamu variabelnya ada berapa? 3. Jadi Hmm, ada 12 pertanyaan gitu. harus diulang ya. Soalnya kan, Oh, harus diulang. mm-mm, ya harus diulang lagi ya. Kan waktu masih ada nih. Ya, minimal 5 ya. Oke Pak. Ya bisa ya. Minimal 5 teman-teman. Ya, minimal 5 setiap variabel. Jadi totalnya 15. Ya, oke. Ada lagi Mbak Anifah? Terjawab ya? Oke, Dan satu lagi Pak. mm-mm. Berarti kita nanti pas rekamnya tuh dari pas kita mau uji dari yang A itu ya, yang apa? Oke, siap. Ya, Jadi merekamnya pertama ya merekam menggunakan Zoom itu mulai dari poin A, B, dan C. Tetapi di luar itu nanti kan ada opening. Ya kan? Opening itu terserah mau pakai handphone atau mau pakai apa, pokoknya ada opening ya, bahwasanya teman-teman mengerjakan apa ya, seperti yang pernah saya share, lalu nanti di closing. Closing itu berisi ringkasan. Gitu ya. Nanti antara isi yang ada di Zoom dengan opening dan closing itu digabung satu. Gitu ya. Atau misalnya mau digabung langsung boleh, silakan.
Karena untuk teknis pembuatan video itu saya kembalikan sekreatif mungkin ke teman-teman. Karena saya yakin teman-teman kan udah jago lah ya kalau masalah buat video gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, silakan Roving Gatun yang udah Roving Gatun silakan. Nggak ada. Delvia silakan. Baik, Halo. izin bertanya, Bapak. Hmm. Kemarin saya juga sudah membuat kuesioner dan udah ada yang ngisi sekitar 80 kuesioner, Bapak. Hmm. Nah, di situ saya cuma membuat dan juga udah membuat tabel SPSS juga, Bapak. Cuman variabel yang saya gunakan itu cuma dua, dividen dan independen saja. Tetapi di situ saya menggunakan dividennya itu 8 pertanyaan, independennya 8 pertanyaan. Jadi total pertanyaannya itu 16. Gimana, Bapak? Apakah bisa begitu saja, Bapak? Ya artinya kan di luar ketentuan dong. Kan ketentuannya dari saya apa? Dependennya dua kan? Independennya kan dua. Independen ya, Bapak, berarti tadi yang dua ya. Independennya kan dua. Kan ketentuan dari saya kan udah saya tulis. Independennya dua. Dependennya satu. Mau lebih dari itu boleh. Kurang dari itu nggak boleh. Ya. Baik, baik. Ya, Kalau misalnya baik, ada Bapak. yang teman-teman udah nyebarin 80, nyebarin 100, kan udah jelas saya buat di sini. Bahwasanya ya dependen minimal variabel independennya dua. Ya, dua. Kayak saya bilang tadi, dua itu datangnya dari mana? Kayak tadi budaya kerja S1, lingkungan kerja S2. Y-nya apa? Produktivitas kerja satu. Nah, kalau mau lebih dari itu boleh ya. Lalu satu variabel berapa pertanyaan? Lima pertanyaan aja. Jadi totalnya ada 15. Kalau mau lebih dari itu boleh, silakan. Kurang nggak boleh ya. Ya, baik, siap, Bapak. Terima kasih. Oke, Muhammad Agus, silakan. Muhammad Agus, nggak ada. Oke. Bapak, maaf tadi saya sinyalnya hilang. Oh, oke, gimana? Gimana? Iya, yang mau tanya. Ini Pak, itu kan ada menyertakan link YouTube. Nah, maksudku itu link YouTube-nya satu aja pas video kita yang pas ngerjain SPSS-nya atau yang gimana ya Pak? Kan Atau udah saya tiga bilang. itu yang di atas? Link video itu kan satu semua, digabung semua. Ini Oh, kan jadi digabung semua A, B, C, opening sama closingnya itu digabung semua. Kalau kayak gitu wah banyak banget video yang kalian buat. Jadi ya berarti videonya cukup satu satu ya. aja. Jadi video teman-teman saya sampaikan videonya cukup satu. Video cukup satu, tetapi di dalamnya ada opening. Opening itu ada pembuka, ya pengenalan awal kalian siapa, tugas kalian apa. Lalu yang kedua ada pengerjaan poin A, B, dan C, ya sesuai dengan penelitiannya teman-teman. Tapi jangan yang punya orang ini kan panduan aja. Lalu yang ketiga, yang keempat ada closing, penutup, ringkasan apa yang sudah teman-teman buat, gitu. Nah, itu semua digabung dalam satu video. Satu video, jangan dua video. Artinya kalau satu video, linknya ada satu, ya. Nanti dalam bentuk Word, salin salin linknya, pastikan dia sampai berwarna biru. Kalau nggak berwarna biru kan nanti saya klik nggak bisa dong. Kalau ini kan bisa saya klik nih, gitu. Pastikan sampai dia berwarna biru. Ketika saya cek, oh ada nih, gitu. Baik, Bapak. Makasih, Pak. Oke, Muhammad Agus Salim ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Izin tanya lagi boleh, Pak? Ayo cepatlah. Ayo apa? Durasi uh, video YouTube-nya minimal dan maksimal berapa menit, Pak? Tidak ada durasi minimal maksimal. Karena mengerjakan itu ya setiap orang berbeda-beda. Oke, Ya, baik, Pak. ada yang cepat ngerjainnya, ada yang lama. Tapi pastikan tidak di-cut-cut ya. Setiap prosesnya jangan di-cut-cut. Jangan dipotong-potong teman-teman ya. Tiba-tiba udah hasil keluar aja, tiba-tiba hasilnya jangan.
Oke, oke, Pak. Gitu ya. Ada lagi nih. Ini Sofyan sama Raffi tuh nanya apa lagi nih? Pak izin nambah pertanyaan Pak. Hmm, Untuk judulnya penelitiannya itu nama perusahaannya dicantumin atau boleh tidak Pak? karena ini masih tahap pembelajaran, kalau mau dicantumkan boleh, kalaupun nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Elin, silakan. Baik, Bapak izin bertanya, untuk dokumentasi yang 5 itu nanti disertakan di YouTube-nya atau bagaimana, Pak? Nggak usah. Itu nanti di hard aja. Oh, baik, Pak. Terima Oke, kasih. siap. Ini ada yang bertanya, izin bertanya Pak, kalau pakai SPSS versi 20 boleh karena PC tidak support versi 27. Boleh, silakan. Pokoknya dikembalikan kepada versi laptop kalian berapa. Lalu Pak untuk rekam video call, oke ini dia diupload. Saya upload nanti. eh Durasi video tidak ada durasi minimal maksimal ya teman-teman ya. Jangan tiba-tiba teman-teman buat 5 menit. Nah, nggak mungkin nggak. Saya nggak percaya. Minimal teman-teman ngerjain kayak gini tuh 40 menitan lah ya. Berarti rekaman videonya dimulai dari awal, betul ya. Oke, ada lagi teman-teman? Pak maaf Pak, nanya lagi Pak. Hmm, Itu kalau ngerekam pakai Zoom kan kalau yang belum pro 30 menit doang ya Pak? iya. Iya, itu bagaimana ya Pak? Nanti terputus dong. Sebenarnya untuk merekam itu kan nggak harus pakai Zoom ya. Kalian kan bisa pakai Google Meet ya. Google Meet kan bisa. Lalu ada lagi tuh aplikasi yang lain. Banyak sih. Nggak Oh harus berarti pakai Zoom. nggak mesti pakai Zoom Meet ya Pak ya? Nggak. Nah Iya, ini ada nih. Apa ini? makasih Pak. Fuf Free. Apa ini? Banuaji ini Fuf ini aplikasi apa ini? Nah ini ada temannya katanya pakai Fuf. Itu bisa free. Banyak ya. Bisa pakai Google Meet. Pakai Zoom. Pakai apa namanya tuh? eh saya lupa lagi aplikasinya. Banyak banget teman-teman. Kalau Ada yang pakai Teams, bisa Microsoft screen Teams. screener nggak apa-apa Pak, yang di layar laptop itu. Oh, boleh. Iya, Oke. oke, makasih Pak. Nah, ini aplikasi dari Cina boleh, ya. Nih, Bapak izin bertanya jika hasil uji asumsi ternyata tidak terpenuhi, misal data tidak normal atau tidak terjadi heteroskedastisitas, oke, apakah kami tetap lanjutkan untuk uji regresi atau perlu transformasi? Oke. Ini udah paham sampai transformasi data artinya ini Maya Nur Afriani ada gak orangnya? Padahal saya belum pernah nyebutin transformasi nih. Ada Maya? Jadi gini teman-teman, itu kan di poinnya si A dan B itu kan sebuah data supaya bagus, pastikan datanya itu kan berdistribusi normal, ya. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman mengerjakan tugas ini, ya, ternyata hasilnya jelek, apakah tetap lanjut ke poin C? Jawaban saya tetap lanjutkan saja, ya, tetap lanjutkan ke uji regresi linier berganda. Nah, kalau misalnya teman-teman melakukan uji transformasi data itu akan kesulitan, ya. Tentu teman-teman kan belajar lagi. Nah, jadi kalau misalnya hasil A, B, C-nya jelek, lanjutkan aja teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah bisa menggunakan SPSS. Ya, oke teman-teman. Saya jam 4 ada kuliah juga. Oke, Bapak, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas teman-teman? Gitu ya. Nggak ada yang mau nanya lagi ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah sudah jelas Sudah Pak. cukup, Pak. Udah clear ya Sudah teman-teman ya? terjawab semua pertanyaan Oke. kita. Oke, semoga teman-teman bisa memahami ya pengerjaan UASnya dan semoga memperoleh nilai yang terbaik. Dan saya mohon maaf Amin. jika ada kesalahan. Yang pasti teman-teman saya berharap teman-teman semua lulus. Kalaupun misalnya nilai UAS dan UTS-nya kemarin kecil, maksimalkan di nilai UAS karena nilai UAS poinnya cukup tinggi. Gitu ya.
Oke, teman-teman, kalau tidak ada terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih Kak atas penjelasannya.